Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadna ila ta'atih wa zajjarna an ma'siyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah musholla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setiap mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah. Liridaillahi wa li syafaati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hadrati wa khususan li talib riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin talib Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qadha'i hawaijil muslimin. Terakhir bab tentang memenuhi hajat orang-orang Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa fa'alul khaira, kerjakanlah, berbuatlah al khaira, kebaikan. Tujuannya apa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan? La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, dan tidaklah kalian berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengan amal soleh, kebaikan yang kita perbuat, kebaikan yang kita kerjakan, maka niscaya Allah alimun, maha mengetahui. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan sekecil apapun, secuil apapun, itu nanti niscaya akan ditampakkan oleh Allah. Jadi jangan kita menyepelekan kebaikan yang kecil. Jangan pula kita menyepelekan dosa kecil, karena yang kecil ketika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi besar. Jadi kebaikan sekecil apapun jangan kita sepelekan. Dari dua firman Allah ini disebutkan kebaikan yang kita perbuat, amal soleh yang kita kerjakan, itu kembalinya buat kita. Ada nggak untungnya sama Allah? Ada nggak? Ada nggak Pak? Kira-kira kita sholat Allah dapat untung nggak? Kita sedekah Allah dapat untung nggak? Enggak sedikit pun Allah ngambil untung dari kita, enggak. Ya. Allah bahkan memberikan tanpa batas. Allah memberikan kepada kita nikmat, baik orang yang taat maupun yang maksiat. Ini sifat rahman Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha kataba ala nafsi binafsihi qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati taghlibu ala ghadabi. Sesungguhnya Allah itu mencatat pada diri pribadi Allah, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah ciptai makhluk. Apa yang Allah catat pada diri pribadi Allah? Inna rahmati taghlibu ala ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan akan kebencianku. Allah benci nggak sama orang maksiat? Benci nggak sama orang maksiat? Ya, benci nggak? Benci. Tapi kebencian Allah terkalahkan dengan rahmatnya. Kira-kira itu orang yang berbuat maksiat yang dibenci Allah, masih nggak dia makan? Masih nggak dia menikmati nikmat anugerah yang Allah sebar di dunia ini? Masih. Jadi baik yang taat maupun maksiat, mereka masih mendapatkan rezeki min Allah. Baik mereka yang beriman maupun yang enggak beriman masih bisa menikmati rezeki min Allah.
Ini karena apa? Rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Maka dalam ayat pertama di surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ditekankan bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu Rahman Rahim, kasih sayang. Jadi Allah enggak ngambil untung, Allah enggak lantas dadak mulia karena kita jadi taat, enggak. Allah jadi dadak kerajaan Allah itu dadak meningkat, tidak dengan lantas kita berbuat ibadah, enggak. Sedikit pun tidak. Kita beribadah kembalinya buat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali buat diri kalian. Allah tidak mengambil keuntungan. Biar kata bahkan dalam hadis qudsi Allah, lau anna awalakum, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, hai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum mazada zalika fi mulki syai'an. Hai hamba-hambaku, seandainya dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia sampai bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, semuanya taat, semuanya ibadah, semuanya tunduk. Apa kata Allah? Mazada zalika fi mulki syai'an. Itu tidak sedikit pun nambah kerajaan, nambah kemuliaan, nambah keagungan. Jadi enggak dadak semuanya, enggak ada maksiat, semua sedunia enggak ada yang jadi maling, enggak ada yang begal, enggak ada. Itu sedikit pun tidak mendadak Allah menjadi mulia. Allah sudah mulia, tidak nambah sedikit pun. Atau sebaliknya, semuanya itu enggak ada yang taat. Kanu ala afjuri rajuli wahidin minkum mana qasa dzalika fi mulki syai'an. Itu pun enggak ngurangin. Biar kata seluruh manusia bangsa jin dari awal sampai akhir enggak ada yang ibadah, enggak ada yang mau ke masjid, enggak ada yang ke mushola, enggak ada yang mau ngaji, enggak ada yang mau sholat, enggak ada yang mau sedekah, semuanya jadi maling, semuanya begal, semuanya maksiat, semuanya berbuat dosa. Itu tidak ngurangin sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi kebaikan yang kita perbuat kembalinya buat kita, ya. Jadi tetap Allah pun bakal kasih, karena lantaran tadi Allah catat pada diri pribadi Allah sifat Rahman Rahim. Sebenci apapun Allah masih kasih rizki. Maka di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ala jalailin ni'am, Ar-Rahim ala daqaiqin ni'am. Apa sih Ar-Rahman? Seagung-agungnya nikmat. Tapi kenikmatan ini semua makhluk, baik yang taat maupun yang maksiat, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, Allah kasih lantaran sifat Rahman. Di mana? Di dunia dan akhirat. Di dunia buat siapa? Semua makhluk tanpa kecuali. Tapi persentase nikmat itu jumlahnya cuma 1%. Ini di sifat Rahman. Di sifat Rahman itu 1% buat semua makhluk, Pak. Jadi kita itu nggak usah heran kok itu orang ke masjid kagak, ke musola boro-boro, sholat juga kagak, tapi kaya aja itu, duitnya banyak, kan begitu. Kita kadang-kadang seperti itu, punya pikiran. Itu orang sholat kagak, ke masjid kagak, ke musola kagak, tapi kamu mendapatkan rezeki, tapi masih bisa makan. Karena apa? Sifat Rahman Allah, sifat kasih sayang Allah tadi. Allah sudah mencatat pada diri pribadi Allah, rahmatku, kasih sayangku mengalahkan akan kebencianku. Semua dikasih nikmat. Allah kasih nikmat karena sifat Rahman, kasih sayang Allah itu.
Dan sifat rahim Allah itu jumlahnya 99%. Ya, tapi kelak nanti di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. 1% Pak, kita udah nikmatin apa saja 1% tuh. Itu rata tuh. Nikmat mata memandang, nikmat mulut kita mengecap, memakan, berbicara, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan berbuat. Itu sebuah kenikmatan. Nikmat kita mampu berpikir. Itu sebuah kenikmatan Allah. Kita menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kenikmatan yang luar biasa, maka yang patut kita syukuri, dan itu sifat Rahman Allah. Sifat Rahim Allah itu 99. Yang satu saja kita sudah tidak mampu mengungkapkan betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ada yang bisa ngitung Pak nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita? Kita bisa nggak ngitung? Nggak bisa. Kecil deh, sekecil ini kita duduk di sini, sadar nggak? Sadar nggak Pak? Kita duduk sadar nggak Pak? Sadar ya. Tahunnya ada nggak sadar? Ya, kita duduk sadar. Kira-kira kita duduk di sini sadar, tapi kita sudah melakukan sesuatu yang tidak kita sadari apa? Sadar kita duduk, tapi secara tidak sadar kita telah melakukan sesuatu yang tidak kita sadari. Apa Pak? Apa Pak? Ayo. Itu berkedip Pak. Kedip, mata kedip tuh. Sadar gak? Sadar gak itu? Enggak, kita kedip coba. Nggak sadar kedip-kedip aja. Itu padahal nikmat besar. Coba kita seharian, jangankan seharian, setengah jam udah begini aja tuh, melotot aja, ya kan? Begini aja. Itu nikmat kecil itu. Ya, itu nikmat kecil tapi kita nggak sadar. Coba kalau kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita hitung-hitung nikmat Allah, kita nggak bakal mampu. Itu dari kedipan mata saja. Apalagi yang nggak kita sadar, apalagi kedip, nafas tuh. Dengan nafas tuh ya. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumillah. Di setiap kedipan mata, hembusan nafas, jumlahnya, bilangannya hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak bisa ngitung. Kita emang mau ngitung-ngitung berapa kali kita nih nafas, gitu kan? Itu nikmat aja tuh begitu, gratis Pak. Kedip, wah nikmat benar. Ya, itu luar biasa, patut kita syukuri. Itu sifat Rahman Allah. Di dunia itu baru kedipan mata kita, hembusan napas kita sudah nyerang, nggak bisa ngitung. Ya, itu di dunia. Kelak di akhirat ala daqaiqin ni'am, selembut-lembutnya kenikmatan yang lebih dibandingkan kenikmatan yang sudah kita peroleh di dunia. Kita kan pengennya, harapan kita dunianya untung, akhirat untung. Tapi kan beda-beda, ada yang dunianya untung, akhiratnya buntung, kan gitu ya. Dunianya buntung, akhiratnya untung, ya. Hidup di dunianya bahagia, di akhiratnya blangsak, ada kan gitu ya. Dunianya bahagia, akhirat bahagia, kan kita harapannya apa? Sering kan kita berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa kita. Harapan kita dunia bahagia, akhirat bahagia, terhindar dari api neraka. Maka nikmat Allah atas kenikmatan yang Allah berikan atas orang-orang yang beramal kelak di dunia berupa surga.
surga. Maka nikmat surga itu nggak bisa digambarin, ya. Malah ainun ro'at. Kenikmatan surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Senikmat apapun yang mata kita memandang, itu belum mewakili sedikit pun kenikmatan yang ada dalam surga. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga. Senikmat apapun pendengaran telinga kita menikmati pendengaran suara yang ada di dunia, itu belum mewakili sedikit pun kenikmatan yang Allah berikan ketika di surga. Wala khatara ala qalbil bashar, setenang apapun hati kita, senikmat apapun hati kita merasakan yang ketika berada di dunia, itu pun belum mewakili sedikit pun kenikmatan yang Allah kelak akan berikan ketenangan dalam hati. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalau udah ada di surga, pengen nikmat lain nggak? Pengen nikmat lain nggak? Di surga apa di emperan surga? Biar kata di emperan ini berarti di surga kan gitu ya. Gitu ya, biar kata di emperan neraka enggak juga kan gitu ya. Neraka itu panas nggak sih? Katanya panas ya. Panasnya neraka itu seandainya digambarkan, sekecil-kecilnya, seringan-ringannya siksa neraka itu memakai sendal neraka. Sendal itu pakainya di pala apa di kaki? Kaki kan? Pala peci kan? Sendal di kaki. Itu sendal neraka dipakai di kaki yang didih pala. Pala yang didih, kepalanya mendidih. Bahkan digambarkan kalau ada itu kostumnya orang penduduk neraka digantung di langit, gosong semua pak penduduk bumi. Nah bajunya orang yang ada di neraka digantung, nah gosong kita. Baru digantung. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita benar-benar berlindung dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Makanya kenikmatan surga gak bisa tergambarkan. Maka tujuan kita berbuat kebaikan itu buat kita waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, sedikit sekecil apapun yang kita perbuat Allah tahu. Sekecil apapun yang kita perbuat Allah akan balas ya kebaikan kita. Bahkan Imam Ghazali itu ketika ditanya terkait dengan kenikmatan yang diperoleh, itu beliau ditanya terkait dengan sebab apa engkau mendapatkan nikmatku. Beliau berpikir, oh karena aku sholat, ibadah, qiyamul lail, puasa, ngarang kitab banyak. Ternyata enggak. Oh bukan karena itu, tapi karena lantaran ada seekor lalat yang hinggap ditinta beliau minum, dibiarin. Begitu. Itu berbuat kebaikan kecil gitu. Pada seekor lalat binatang yang kadang-kadang kita usir, kan? Itu saking apa? Membiarkannya dengan perasaan satu kasih sayang. Oh biarin mungkin dia aus. Itu lalat hinggap tuh, ditintanya, diminum, dibiarin. Kita tahu Abu Bakar Asy-Syibli pun sama, lantaran gara-gara beliau memberikan kasih sayang kepada seekor kucing. Itu sedikit, apa mungkin kita anggap ini oh sepele, kebaikan sepele. Maka jangan pernah kita berbuat kebaikan itu oh ini sepele. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka selalu untuk berbuat kebaikan, selalu untuk berbuat
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hajat orang Islam, memenuhi hajat saudara kita, memenuhi hajat karib kerabat kita, itu bagian daripada sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul beliau bersabda, man nafasa am mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man nafasa an mu'minin qurbatan, siapa yang melepaskan dari kesusahan, kesulitan, kemadharatan, kemafsadatan, mara bahaya, an mu'minin dari orang-orang yang beriman, min qurabid dunya, dari kesusahan, kesulitan, kemadharatan yang ada di dunia, niscaya kelak Allah akan melepaskan semua kesusahan, kesulitan, kemafsadatan, kemadharatan, bahaya yang ada kelak nanti di hari kiamat. Ya, kita tolong ya, saudara kita, ya, kita bantu lepasin kesulitan. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin yassarallahu alaihi, siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan orang lain, niscaya Allah akan mudahkan baginya. Kita kadang-kadang punya slogan, selama masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kan begitu. Mestinya selama masih bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Ini kadang-kadang dibalik. Selama masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kan gitu. Apa sih susahnya kita memudahkan urusan orang? Ya, itu kebaikan akan kembalikan kepada kita. Ya, kalau kita memudahkan urusan orang, urusan kita pun dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan atas kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi, maka Allah akan mudahkan baginya urusan fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan kelak di akhirat. Jadi Allah mudahin urusan di dunia, Allah mudahkan urusan di akhirat, apalagi Allah mudahkan. Jadi kalau kita sering memudahkan urusan orang, ya, artinya jangan mempersulit, nyusahin, ya. Apalagi ada orang minta pertolongan kepada kita, setidaknya kita memberikan secercah harapan buat orang yang kita bantu, buat orang yang minta pertolongan kepada kita. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi musliman, yaitu aib seorang muslim, satarahullah fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan pernah ngumbar aib orang, jangan pernah ngumbar buruk orang. Kadang-kadang kita ngomong keburukan orang lain di hadapan orang yang tidak tahu, yang akhirnya jadi tahu. Toh kadang-kadang kita bilangnya, ini sih jangan bilang siapa-siapa ya, itu. Ini jangan bilang-bilang siapa-siapa, ngomong si A, ini si ono gitu kan, kawin lagi umpama gitu ya. Itu sih bukan aib kan, tapi kadang-kadang mah nggak berani aja mengungkapinnya aja. Jangan bilang siapa-siapa, iya deh. Terus si A ngomong si B, si fulan udah kawin lagi gitu kan, bininya 3 gitu. Ngomongnya ke si B,
Si Bek ngomong lagi ke si C, jangan bilang siapa-siapa. Dan termuter aja tuh begitu, ya kan? Iya pura-pura nggak tahu aja kan gitu ya. Padahal udah tahu semua. Itu kadang-kadang kita mengungkapkan itu contoh, ya. Ketika kita mengungkapkan sebuah rahasia, keburukan orang pun begitu. Ya kita tutupi. Siapa yang membuka aib, ya, aib orang lain di dunia, niscaya Allah akan tutupi. Ya. Siapa yang menutupi aib buruk, borok, jelek orang lain, niscaya Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat Allah tutupi aib kita. Ya. Allah tutupi aib kita di dunia, disembunyikan, di akhirat Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Ini. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah ada dalam pertolongan untuk hambanya. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Ini kan penting. Kita diseru oleh Allah apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolong dalam perbuatan apa? Fil birri, ta'awanu 'alal birri, perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, termasuk tadi dosa dan permusuhan, adu domba, ya, dengki, saling dengki, mendengki, benci, membenci, saling berpaling, ya, saling melari darinya, tidak mau menghadap, saling menggunjing. Ini bentuk dari bagian daripada perbuatan dosa. Tolong menolong. Ya, tolong menolong dalam perbuatan dosa, korupsi berjamaah gitu ya. Ini tolong menolong. Ya kadang-kadang kita waktu sekolah gitu ya nggak bisa ngerjain soal gitu. Tolong dong, nggak bisa saya, kan gitu ya. Itu nolong kan? Itu orang susah tuh, ya. Itu susah. Kadang-kadang gurunya ngasih soal susah aja, jawabnya apa? Siapa yang memberikan kesusahan di dunia, kan gitu. Itu kadang-kadang begitu anak-anak cerdas sekarang. Ya, maka akan diberikan kesusahan di akhirat. Itu jawaban anak-anak. Ini namanya salah satu contoh kecil lah perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa, yaitu ngasih contekan di waktu sekolah lah gitu. Itu kecilnya begitu lah, yang anggap kita sepele gitu ya. Yang memberikan kita nolong nggak tuh orang? Ya ada teman nggak bisa, kan nggak bisa dia ngerjain soal, ya, lagi ulangan. Kemudian dia minta tolong, dibantu nggak tuh? Dibantu nggak tuh? Bantu ya. Ini namanya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya apa? Bantu udah, biarin salah semua jadi kan gitu ya. Dapat 0 semua gitu. Ya belum tentu yang dia udah selesai ngerjain belum tentu benar kan itu. Kita punya keyakinan kan seperti itu. Makanya dia kan alam kan landasannya kan al-ilmu nurun kan gitu ya. Kalau Jawa nurun kan nyontek gitu. Ilmu itu nurun, cahaya gitu kan. Turunannya nyontek. Jadi nurun itu cahaya artinya, tapi kalau udah ke sana ke Jawa nurunnya nyontek artinya. Oh, ilmu itu nyontek. Ya ini. Maka dul abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki sebuah jalan yang bersentuhan di dalamnya ada ilmu, saharallah. Ini namanya kita sedang suluk menapaki sebuah jalan menuju ilmu.
Jadi siapa yang memudahkan, siapa yang menapaki sebuah jalan yang bersentuhan, yang berkaitan dengan ilmu, ya, baik dia yang memfasilitasi tempatnya, baik dia yang mengadakan sebuah programnya, baik dia yang hadir, bukan hanya yang hadir saja, yang memberikan fasilitasnya, yang mengadakan sebuah programnya, yang hadir duduk menuntut ilmunya, sakharallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini namanya menapaki sebuah jalan yang bersinggungan, bersentuhan dengan ilmu. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum yang berkumpul fi baitin. Ini kita satu kaum yang berkumpul di mana? Fi baitin, di rumah. Rumah siapa? Min buyutillahi ta'ala, salah satu di antara rumah-rumahnya Allah. Kita duduk berkumpul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah salah satu di antara rumah-rumahnya Allah, di masjidnya Allah, itu Baitullah, yatsluna kitab Allah, tilawah Al-Quran, membaca kitab Allah. Bukan hanya yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah saja, wa yatadarasunahu, deres kumpul di satu masjid min buyutillah, ya, kemudian membaca kitabullah, wa yatadarrasuna, kemudian mempelajari bainahum, di antara mereka, kumpul bicara terkait dengan Al-Quran, ilmu-ilmunya Allah. Kalau ada orang yang berkumpul di tempat di rumahnya Allah, kumpulnya tilawah Al-Quran, kumpulnya mengkaji Al-Quran, kumpulnya deres Al-Quran, kumpulnya ngaji terkait dengan singgungnya dengan Al-Quran, illa, melainkan nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya. Kita kan paling tenang di rumah Allah, ya, mengkaji kitabullah, duduk bersimpu untuk apa? Ya, tadi memperoleh sebuah kebaikan. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan itu enggak bisa diperoleh di mana-mana kadang-kadang. Ya, berapa banyak orang yang diliputi dunia, berapa banyak orang yang diliputi kehidupannya, kemewahan dunia, tapi hatinya hampa, tapi hatinya tidak tenang, gelisah, Pak. Duit banyak, investasi di mana-mana, harta banyak, rumah megah, mobil mewah, hidup nggak tenang. Naruh mobil di sini, di sono, banyak hartanya, khawatirnya apa? Ya, khawatir, Pak. Ntar ini ada yang ngambil, ntar ada yang nyuri, bingung, gelisah bawaannya. Ini. Tapi ketika diiringi dengan keimanan, maka sebaik-baiknya harta itu, ketika harta itu dipegang oleh orang yang soleh. Ya. Kalau harta dipegang sama orang yang soleh, masya Allah, larinya kemana tuh? Larinya ke masjid, majelis taklim, larinya ke musola, larinya ke anak yatim, fakir miskin, santunin anak-anak yatim, fakir miskin. Ini sebaik-baik harta itu dipegang sama orang soleh. Larinya jelas. Makanya nanti tuntutan ketika kita dimintai pertanggungjawaban dengan harta kita, ditanya dua hal. Min aina tasabbahu wa aina anfaqahu, dari mana dapatnya, terus kemana larinya. Tuh, kemana dibelanjainnya, kemana itu uang perginya, gitu. Jadi dua hal terkait dengan harta akan ditanya.
Tapi seburuk-buruknya harta dipegang sama orang yang tidak beriman. Larinya kemana? Ya. Pusing dikit, dugem. Kan itu pusing, minum, mabok, main, judi, itu. Akhirnya tuh duit kemana-mana, ya, tidak memberikan manfaat. Nauzubillah min dzalik. Makanya sebaik-baik harta itu dipegang sama orang yang soleh. Makanya di sahabat Rasulullah ada orang kaya, kita tahu terkenal namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau itu ketika beliau wafat itu memberikan wasiat, memberikan harta, ada pos untuk orang-orang yang veteran perang Badar. Dikasih tuh yang punya pernah jadi veteran perang Badar, itu dikasih jatahnya ada. Ya bisa dapatlah seorang 100 juta kalau dikonversikan ke rupiah dapat tuh. Termasuk salah satunya Sayyidina Utsman bin Affan, orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu nggak pernah mau nerima duit dari siapapun, nggak pernah mau nerima uang dari siapapun, ya. Pas dikasih uang dapat jatah bagian dari Abdurrahman bin Auf, mau dia. Ditanya sahabatnya, tumben amat Sayyidina Utsman kok mau nerima uangnya Abdurrahman bin Auf. Apa kata beliau? Oh beda, uangnya Abdurrahman bin Auf beda. Emang kenapa? Sehat, uangnya itu menyehatkan. Bisa gitu Pak. Uangnya itu bersih, kaya bergelimang harta, tapi tidak secuil pun, ya, sedirham pun tidak ada dari hasil barang yang haram. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, oh beda, dimakan menyehatkan, dikonsumsi tidak jadi penyakit. Ini hartanya beliau, makanya mau beliau menerima hartanya Abdurrahman bin Auf karena tadi menyehatkan. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sebuah ketenangan, itu kita tidak bisa didapatkan dimanapun kadang-kadang. Ya biar kata bergelimang harta. Jadi ketenangan itu bukan karena harta, ketenangan bukan karena kemewahan duniawi. Ketenangan itu adanya dalam hati kita. Gitu. Itu yang didapatkan wa ghasyiyatkumur rahmah, Allah liputi rahmah. Wa hafatzkumul malaikah. Kalau begini-gini Pak, ya Allah. Itu malaikat pada turut nimbrung bareng sama kita. Malaikat duduk bareng sama kita, ya. Duduk bareng sama kita. Kita diliputi sama malaikat. Wa hafatzhumul malaikah. Ya. Diliputi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian kita itu disebut-sebut di sisi para malaikat. Oh si fulan bin fulani, Allah umumkan bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih 7 menit ya. Sampai di sini ada pertanyaan sana. Jadi apakah memang di dalam pesawat itu Allah ada yang benci sama orang di situ? Begitu. Itu setelah meledak itu tubuhnya manusia banyak yang hancur. Setelah ditemukan cuma ada tangan, ada ini.
membesarkan, ya. Itu yang Ya. kalau dijelaskan. Ya. Apakah Allah benci Allah benci ada orang yang benci sehingga ya itu. Ya. Itu kan bagian daripada musibah. Iya. Bagian daripada musibah ya. Orang yang ketiban pohon, apakah Allah benci tuh sama orang yang ketiban pohon? Enggak. Gitu ya. Al-mautu wahid, mati itu satu, caranya banyak. Kematian itu satu, tapi caranya banyak. Orang mati kenapa? Syaratnya mati apa? Syaratnya mati itu bukan sakit. Syaratnya mati bukan melarat. Syaratnya mati bukan dia orang kaya, miskin, enggak. Syaratnya mati bukan sakit, tua, muda, enggak. Anak-anak, dewasa, tidak. Syaratnya mati itu satu, hidup ya. Hidup. Kemudian bagaimana dengan kematian yang banyak cara diperoleh oleh manusia? Beda-beda. Ada yang mati kepleset kulit pisang mati. Ada enggak? Ada aja. Enggak kemana-mana mati juga. Gitu kan? Lah timbang duduk di kursi, lah mati. Ya? Lah cuman kematian itu prosesnya beda-beda, gitu ya. Ketiban pohon ada, lantaran bencana ada. Terus bagaimana dengan meledaknya pesawat? Menurut informasi ini hanya pesawat ini yang selalu menginformasikan untuk berdoa. Kenapa? Mengandalkan kekuatan doa. Gitu. Nggak bisa mengandalkan kekuatan pesawatnya masalahnya. Jadi hanya pada doa gitu. Paham? Gitu. Ya. Ini yang pertama. Jadi apakah lantaran karena Allah benci? Tidak selamanya ketika lantaran Allah membinasakan seseorang. Ya. Ini bagian daripada kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikiran begini. Coba tadi anak saya nggak izinin ya buat untuk naik pesawat itu, pasti nggak ikut mati di situ. Itu udah pilihan orang-orangnya, disortir, udah boleh ngayak pak, orang-orangnya udah boleh ngayak. Kemarin saya punya cerita tuh, kemarin padahal ponakan saya mau berangkat, nggak jadi, alhamdulillah. Terus apakah dia juga nggak mati di situ terus nanti nggak mati? Mati juga. Memang bukan di situ tempatnya, bukan di situ. Itu boleh ngayak pak. Di ayat mana nih yang tersisa kan? Nah itu dia tuh yang. Jadi memang sudah ketentuan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada yang bisa mundur. Maka disebutkan la mauta illa bil ajli, tidak ada kematian melainkan itu ajal. Jadi memang sudah ditentukan kamu matinya detik ini jam sekian di sini gitu. Itu sebuah proses kematian, caranya orang itu memberi sebuah kematian. Nah, ini satu. Apakah Allah benci ya? Tidak berdasarkan kebencian ya. Ketika Allah bukan berarti ini kan sebuah kecelakaan ya, sebuah kecelakaan ya. Jadi saya tidak bisa memberikan statement bahwa ini karena Allah murka, tidak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan tubuh yang terpecah-pecah, tubuh yang umpama ditemukan cuma tangan doang, kuburin tangannya, cuma dapat palanya doang, kuburin palanya. Ada yang mati di laut, apakah mereka terbebas dari malaikat mungkar dan nakir? Tidak. Ya, kalau begitu milih aja gitu ya. Manjur itu. Tetap ya. Tetap mereka akan mendapatkan pertanyaan daripada
mungkar dan nakir. Biar kata mereka terkuburnya, tetap kan mereka jatuhnya kemana? Ke dasar-dasar juga, ke bumi-buminya Allah juga. Itu biar kata prosesnya tidak terkubur. Tetap mereka akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Keadaannya pun sama, akan mendapatkan nikmat kubur meskipun tidak dikubur, akan mendapatkan azab kubur meskipun hakikatnya tidak terkubur, tapi dia akan mendapatkan hal yang sama seperti orang-orang yang dikubur secara hormat. Kira-kira gitu. Ya nggak bisa ngeles. Loh saya kan nggak dikubur, ngapain malaikat datang gitu kan? Nggak bisa. Tetap akan mendapatkan proses yang sama, ya, seperti layaknya orang-orang yang mati kemudian dikubur. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.